Nak, dua pantun seiring. Buah keranji dalam peti, masak sebiji dimakan musang. Kalau sudah berjanji harus ditepati, kalau tidak menjadi hutang. Ini sesuai dengan sabda Nabi, al-wa'du dainun. Berjanji itu adalah hutang yang harus dibayar. Alhamdulillah saya pada hari ini dapat membayar hutang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pendengarnya kurang semangat nampaknya. Ada di sini ya. Karena ibu-ibu bapak ada menjawab. Penting salam ini ya untuk dijawab. Bahkan salam ini sunnah mengucapkan salam, wajib menjawab salam. Itu hukum dalam ilmu fikih. Burung balam terbang tinggi, turun di sawah memakan padi. Yang menjawab salam saya doakan murah rezeki bisa pergi haji. Ibu-ibu tidak suaminya beristri lagi, ya beristri lagi. Ibu-ibu ya, ini doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammim bil khair ya fattah ya alim. Iftah lana babak ya karim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pimpinan Pondok Pesantren Minhajus Sa'adah yang saya hormati, saudara saya Dr. Miftahut Thariq, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh-tokoh masyarakat, Ketua Basnas Kabupaten Batanghari, Sekcam, pimpin-pimpin pondok se-Kabupaten Batanghari, Bapak Kades Desa Pelayangan. Pak Kades ini, bapak-bapak, ibu-ibu harus ketahui, orang penting. Orang yang kelima di Indonesia. Pertama presiden, yang kedua gubernur, yang ketiga wali kota atau bupati, yang keempat camat, yang kelima lurah ataupun kades, yang keenam RT. Orang penting ini, orang yang kelima di Indonesia. Kita yang hadir pada saat ini orang keberapa? Yang ke 2.500.000. Ya tentu lagi ya. Tidak ada punya nomor. Nah ini Pak Kades penting. Dan Pak Kades ini sebenarnya, ini saya bukan memuji depan Pak Kades ini, lebih hebat dari Pak Lurah. Kalau Pak Lurah itu PNS, jam berapa pun bisa diberhentikan oleh bupati atau wali kota. Sementara Kades tidak bisa, dia raja tersendiri. Yang macam-macam ya Pak Kades, ya bupati kita memerintahkan, ya bisa kita sangkal, tidak punya hak untuk memberhentikan umpama, tapi insya Allah tidaklah ya. Artinya orang penting yang harus hormat ini, ya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Perintah Allah patuhi, ya. Perintah Rasul patuhi, dan pemimpin-pemimpin kalian harus dipatuhi. Sepanjang perintah itu benar. Tapi perintah Allah dan Rasul pasti benar. Tapi kalau perintah pemimpin itu macam-macam, ya. Mudah-mudahan ya pemimpin kita ini diberikan Allah Taala taufik hidayah. Pada pagi hari yang cerah ini, Rasulullah SAW naik ke langit, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apa kata beliau kepada Allah? Ya Allah, perhatikanlah umatku. Lalu Allah katakan, umatmu yang mana hai Muhammad? Umat aku yang sedang berkumpul di pondok pesantren Minhajus Sa'adah. Lalu Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk turun pada hari ini, pada pagi hari ini, untuk mendoakan kita semua. Maka yang hadir di saat ini insya Allah mendapat cucuran rahmat Allah SWT karena didoakan oleh para malaikat. Tidak rugi hadir di sini. Duduk sesaat di majelis ta'lim, di majelis ilmu, lebih afdal, lebih tinggi nilainya daripada sholat sunat 1000 rakaat. Bayangkanlah bapak ibu-ibu, sholat 1000 rakaat itu tidak sudah saya semalam. Jangan kita duduk sesaat itu lebih afdal, lebih besar pahalanya daripada sholat 1000 rakaat. Luar biasa. Jadi langkah kaki kita ini mendapat taufik Allah Ta'ala, izin Allah. Kalau tidak itu mungkin saya pun tidak bisa hadir ke sini kalau Allah tidak menggerakkan. Kata orang tasawuf, la tataharrak zaratun illa bi'iznillah. Satu biji sawi pun akan tidak bergerak tanpa izin Allah. Apalagi kita ini ya, bergerak dari rumah itu yang atas hidayah Allah. Kita dapat hidayah pada hari ini, hadir di majelis yang penuh barakah ini. Dan Nabi, tidaklah umatku berkumpul di satu tempat yang di tempat tersebut dibacakan Al-Quran, dibacakan salawat, dibacakan istighfar, kecuali keluar daripada tempat ini bersih daripada dosa-dosa. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk yang dikatakan Rasulullah SAW ini bersih dari dosa setelah kita keluar dari majelis yang mulia ini. Jadi keberadaan kita di sini mendapat cucuran rahmat Allah Ta'ala atas permintaan baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang punya hajat Allah angkat, yang Allah sampaikan hajatnya. Yang punya hutang Allah bebaskan hutangnya. Yang punya cita-cita Allah sampaikan cita-citanya. Yang belum dapat jodoh mudah-mudahan Allah berikan jodoh. Wah, ini bapak nih yang jawab nih banyak nih. Oh jangan, ini saya ini maksudnya menghimbau yang masih jomblo. Ini yang amin ini tua-tua kalau nampaknya, ya. Ini mau penyakit nih ya. Saya tidak begitu maksud saya ya. Saya untuk anak-anak yang jomblo. Mudah-mudahan ya diberikan Allah jodohnya, dicepatkan Allah jodohnya. Bertepatan pada hari ini yaitu hablah atau ikhtitam, hablah miladiyah. Ya, artinya peringatan lahirnya pondok. Ini memang setiap pondok mengadakan ya peringatan seperti ini. Ya. Ini melepas anak-anak yang sudah ya tamat, yang sudah diberikan ijazah. Nah, ini dilepas pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ini menjadi anak-anak yang betul-betul menjalankan apa yang diinstruksikan oleh para ustadznya, para rasul dan Allah SWT. Artinya di luar nanti ya laksanakanlah sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bisa melanjutkan ke tempat yang lebih tinggi lagi atau ke luar negeri, ya, insya Allah. Mudah-mudahan ya berkembang biak, berkembang ini pondok, banyak cabang-cabangnya. Alhamdulillah Ustaz Salman ini ya, ini kalau Anton itu anak murid saya benar itu, lama di pondok saya. Iparnya Ustaz Iman Al-Farisi, ya. Tapi Ustaz Salman ini sekarang belajar juga. Ke Jambi, tahan beliau itu dari sini perjalanan 1,5 jam. Ini alhamdulillah perjalanannya sekarang sudah bagus Pak. Tadinya ancur-ancuran. Kalau mobil Avanza hak selesai ya habis ya tempernya. Kenapa? Karena lubang besar. Sekarang alhamdulillah saya masuk mulus ya. Nah, itu alhamdulillah artinya ada perhatian pemerintah kabupaten Batanghari. Mudah-mudahan pemimpin kita diberikan Allah hidayah, diberikan Allah petunjuk, sehingga ya menjalankan roda pemerintahan dengan benar dan sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW.
Ini bertepatan dengan bulan Zulhijjah, bulan haji. Ya. Peringatan ini. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Walin-nasi 'alal walin-nasi hajjul baiti." "Walin-nasi 'alallahi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Karena Allah bagi manusia itu wajib melaksanakan ibadah haji. Selama dia masih mampu. Mampu di sini banyak, Pak. Bukan hanya banyak uang saja. Banyak orang yang punya uang tapi tidak pergi haji. Dan banyak juga orang yang tidak punya uang bisa pergi haji. Karena haji ini itu karunia Allah SWT. Ada 3 bahagian haji ini. Haji terbahagi 3. Pertama, haji lin nasab namanya. Orang pergi haji kena keturunan orang kayonya lah. Kakek-kakek ini kayu, datuk neneknya kayu. Itu pergi haji ya. Pergi haji lin nasab. Ada juga orang yang pergi haji lil kasab. Karena kerja keras. Karena berusaha sana sini mengumpulkan uang untuk menaik haji. Ini dengan kegigihan dia banyak ya yang berhasil ya bisa melaksanakan ibadah haji. Sahabat saya itu punya tanah gak luas 10 kali 20 meter. Kalau bahasa kita di ini 2 tumbuk 10 kali 20. Dia tanam singkong. Tahu singkong, ubi kayu. Bisa pergi haji tuh. Mulai dikumpul-kumpulkannya ya, singkong tadi. Hasil singkong tadi kumpul-kumpulkannya. Kemudian dijual singkong, suatu tanah-tanah pun dijual. Tidak mungkin, Pak, kalau singkong dijual bisa pergi haji. Dengan tanah-tanah dijualnya bisa pergi haji. Artinya ada haji lil kasab namanya. Kena kerja keras, kena usaha. Yang ketiga haji apa? Ya, lin nasib namanya. Haji kena nasib baik. Ya. Ada cerita seorang bapak sakit. Oleh karena tidak punya biaya untuk berobat rumah sakit, ya ada tetangganya yang kayu, yang punya duit. Dibawalah ini bapak ke rumah sakit, di open nama. Setelah sadar, tapi ini bapak tadi pakaian haji, pakaian putih semua kan, kayak orang haji lah. Dan siuman ditanya oleh orang kaya tersebut ini tadi, apa kabar Pak Haji? Lah siuman, oh, saya belum haji kata dia. Oh, saya belum haji, ya sudah tahun depan haji sama saya. Ini namanya haji lin nasib, kena nasib baik dipegang haji. Termasuk saya haji nasib namanya. Saya dengan wali kota Jambi, Dr. Maulana sekarang ini, itu saya haji lin nasib sama beliau. Kalau beliau tahun 2004 nih ya. Kalau beliau itu dari utusan kesehatan, dia pernah dokter dulu di Kecamatan Pelayangan. Saya kebetulan tinggal di Kecamatan Pelayangan. Bersahabat beliau itu sudah lama. Beliau sebagai wakil dari kesehatan. Kalau saya dari ulama. Nah, ini kami bertemu. Sampai sekarang bersahabat kental dengan beliau. Jadi kami berdua ini termasuk haji lin nasib namanya. Karena nasib baik dibangkatkan pemerintah haji, alhamdulillah. Tapi haji ini tidak ya fokus kepada banyak uang. Banyak orang banyak uang, kadang-kadang tidak pergi haji sampai mati karena belum ada panggilan Allah, karena belum ada nasib yang baik. Kalau sudah nasib, ada baik jalannya untuk melaksanakan ibadah haji. Luar biasa haji ini ya, banyak ya keistimewaannya. Inilah mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Batanghari ini ada Ustaz Salman kita sini. Saya menghimbau tolong dihajikan, besar pahalanya. Ini mengantarkan seorang ke ibadah, suatu ibadah itu pahalanya sama dengan orang biasa tersebut. Jadi sama pahalanya. Jadi kalau duit banyak untuk apa disimpan-simpan? Hajikan orang-orang alim, orang-orang yang berjasa, ya. Ini dihajikan. Banyak saya yakin ya orang Kabupaten Batanghari ini yang kayu-kayu. Kok habis di mobil di Dialar Jambi itu, orang Batanghari banyak morongnya, karena banyak kebun sawitnya.
Jangan sayang, ya, jangan sayang dengan uang. Apa kata Nabi? Man kana lahu malun falyatasaddaq. Orang yang punya harta, kata Rasul, hendaklah dia bersedekah. Bantu pondok pesantren, bersedekah ya untuk masjid, berwakaf untuk masjid, bantu orang-orang miskin, fakir, ya, anak-anak yatim. Wah, sekarang ini ibu-ibu, bapak ya, lain lagi halnya. Ini ya, bukan anak yatim yang perhatikannya, emaknya, emak yatim. Nah, ini penyakitnya, emak yatim diperhatikannya, anaknya diperhatikannya. Nah, ini kebanyakan sekarang ini. Ya. Jadi kalau sudah memperhatikan anaknya, insya Allah emaknya dapat. Ya, yang susah. Ya, artinya apa? Ya, kita dianjurkan kelebihan daripada rezeki kita untuk bersedekah, berwakaf, ya, menghajikan seseorang dan lain sebagainya. Itulah guna uang. Ini tidak bakalan tidak bakalan kekal. Tinggal gagalon tinggal. Kita lihat orang-orang kayu gitu, baik di Jakarta maupun di Jambi. Ya, apa yang mereka bawa ke kubur? Tidak ada. Sesuai kata Rasul. Kalau seseorang mati, 3 yang ngantar ke kubur. Pertama keluarganya, yang kedua hartonya. Kalau dia punya mobil ambulan ngantar. 2 ini balik, tidak ada, ya. Keluarga tadi sanggup masuk dalam kubur, baring sama-sama dengan, ya, dengan dia, tidak bisa, tidak ada tuh sejarahnya. Kalau waktu hidup main, ya, apalagi waktu bercincuan, dek kita hidup semati dek, katanya. Kalau kini tidak, adik mati saya hidup, katanya. Tidak sanggup dia, ya, pulang, artinya tinggal di sendirian. Siapa yang bawanya ke sana-sana? Amal ibadahnya, sedekahnya tadi, ya, infaknya tadi, wakafnya tadi, itu yang dibawanya menghadap Allah SWT. Nah, ini harus kita perhatikan. Kita punya rezeki sebenarnya yang diberikan Allah kepada kita itu ada untuk orang-orang yang, ya, yang berhak menerimanya, untuk pakai miskin, bukan untuk kita semata-mata. Ini Allah menitipkan rezeki kepada kita itu bukan semata-mata untuk kita pribadi, tapi Allah menganjurkan bantulah, ya, pakai miskin, ya. Nah, ini. Jadi apa namanya, kegiatan kita pada hari ini, ya, judulnya Haflah. Nah, apa judulnya? Islam sekaligus ikhtitam, angkatan pertama, ya. Ikhtitam itu artinya penutupan pengajian akhir tahun. Ikhtitam itu bahasa Arab. Kita ini sudah banyak menceplak bahasa. Indonesia banyak bahasa yang tidak asli lagi. Seperti sobun itu bahasa Arab kan? Dan kadang-kadang ada bahasa Inggris. Yang paling banyak menggunakan bahasa Inggris ini ibu-ibu di dapur. Kalau anaknya dekat, ibunya, ya, ibunya sedang menggoreng pisang, ya, belum makan nasi, kata ibunya, nak, nantinya makan, belum time-nya, kata. Time itu bahasa Inggris, belum time-nya, belum waktunya, tunggu nanti. Nah, sudah lewat jam 12, ya, baru makan. Nah, itu maknanya. Jadi ibu-ibu juga tidak disadari dengan menggunakan bahasa Inggris. Itu, ya, kenek-kenek itu, kenek mobil itu, stop. Kalau bahasa Inggris itu stop and here itu stop di sini, berhenti di situ. Bahasa kata Jambi itu, stop. Bahasa Inggris banyak sekali menggunakan bahasa Inggris, ya. Nah, jadi kita ini kekurangan bahasa sebenarnya, kita bisa bangga. Tapi Inggris tidak pernah menggunakan bahasa Indonesia. Orang Indonesia menggunakan bahasa Inggris, sementara orang Inggris tidak pernah menggunakan bahasa Indonesia. Apalagi Arab, ya. Nah, jadi artinya kita banyak kekurangan. Hidup ini sebenarnya, ya, kata Nabi itu dalam hadis ini, ya, qatanim khamsan qabla khamsin. Rampaslah, rebutlah 5 macam sebelum datangnya 5 macam. Mana? Yang pertama, syababaka qabla haramik. Gunakan waktu mudamu sebelum masa tuamu datang. Sebelum tua, gunakanlah. Kalau nak berusaha, usahalah di masa muda, bikinlah kebun sawit yang banyak, nanti sudah tua pensiun. Itu kita ke Jambi itu sudah kebiasaan manjo.
Sudah kebiasaan manjo, gimana manjonya? Malahan kebun ada dijual tanahnya. Ujung-ujungnya ngambil upah nyodos sawit Cino. Gitu kan, Pak ya? Kenyataan seperti itu. Ya. Karena masa muda tidak dipergunakan dengan baik, berusaha, kerja keras. Jadi saya anjurkan pada kesempatan ini bagi pemuda-pemuda kita di sini yang punya peninggalan orang tua berupa tanah, jangan jual-jual. Bangun tanah tersebut. 5 tahun capek, seumur hidup senang. Jangan seumur hidup susah terus sampai mati. Kenapa? Karena tidak ada punya harta. Capek 3 tahun lah katakan berjuang. Itu lama benar 5 tahun tuh. Buka kebun, ya 2 tahun berjuang. Tertanam sawit, tidak usah banyak, 5 hektar. Pensiunnya sampai mati. Ini tanah dijual. Nak beli motor, ya Pak, ini nak beli apa namanya, Avanza dan lain sebagainya. Masya Allah, kelemahan kita di situlah yang harus kita atasi. Ya, bagi pemuda-pemuda yang dapat waris dari orang tua, ya berupa tanah, jangan sembarang jual. Itu saran saya, supaya aman hidup ke depannya. Berguyur-guyur bikin di tempat saya sana sih gitu. Kalau tahu di Batang hari ini tidak tahu saya. Kalau di tempat kami di sana Muara Jambi, wah Masya Allah, saya di kota Jambi tapi saya ada usaha juga di sana. Nah itu menjual deh. Sampai ke kota Jambi dijual. Nah ini penyakitnya ya. Sampai ke orang kota ditawarkan, artinya apa? Gawin jual tanah. Itu sudah sesuai lah dengan pepatah orang tua ya. Jambi, Palembang, Padang, seperti seekor ular. Kepalanya di Padang, di Palembang, perutnya di Jambi, buntutnya di Padang. Kita bicara tentang perut aja, pikirnya perut itu lah. Itu Jambi. Jadi itu kita tinggalkan tradisi yang seperti ini. Kita melangkah kepada yang lebih baik. Ya, usaha ya, kita bangkit. Ya. Nah, dan pada kesempatan ini. Ya, tentunya masa muda tadi harus dipergunakan dengan baik sehingga kalau menuntut ilmu masa muda. Kalau sudah tua ini gimana kita mau menuntut lagi? Tanggung jawab sudah banyak. Artinya anak-anak muda ini belum punya tanggung jawab, usahakanlah belajar ya sebanyak-banyaknya. Tuntut ilmu, gali ilmu itu, ya. Nah, ini luar biasa ya. Semangat anak-anak di sini saya lihat ya. Mudah-mudahan anak santri dan santriwati di sini ya mudah-mudahan punya ya kemauan yang kuat, punya himmah yang tinggi. Mudah-mudahan ya mewarisi para ustadz dan ustazahnya ya. Kemudian yang kedua kata Nabi yang harus direbut apa? Wa ayataka qabla mautik. Pergunakan waktu hidupmu sebelum datang masa matimu. Mati tutup buku. Tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, waktu hidup inilah apa yang mau dibuatlah berupa kebaikan. Nah, itu anjuran Rasulullah SAW. Yang ketiga, ya, wainaka qabla fakir. Waktu kau mampu, waktu kaya, pergunakan sebelum datang miskin. Kalau sudah miskin baru nak pergi haji, ada guna lagi. Masih mampu itulah apa yang mau dibuat kebaikan. Mau bersedekah, mau berwakaf, mau membantu fakir miskin ya. Nah, ini di saat kita sedang kaya, sedang mampu. Tapi apabila hilang kemampuan ini, maka tidak ada arti lagi. Ya, tidak ada gunanya lagi. Artinya menggunakan kata Rasul, ya masa mampumu, masa kayamu, masa kecukupanmu sebelum datangnya masa susah, masa sulit ya. Nah. Kemudian yang keempatnya kata Rasul, ya, wa faragaka qabla syughlik. Gunakan masa lapangmu, masa punya kesempatan, masa lapang itu tidak ada kesibuk sebelum datang sibuk. Kalau kita belum punya tanggung jawab, artinya masa kita masih lapang, masih banyak peluang untuk menuntut ilmu, ya, untuk mencari rezeki dan lain sebagainya. Tapi setelah sibuk, punya anak banyak, punya tanggungan, itu sudah datang masa sibuk. Ini susah kita untuk ya mengendalikan diri kita untuk mencari rezeki. Nah, ini kita. Yang kelima, ya, wasihataka.
qabla ya saqami. Gunakan masa sehatmu sebelum sakit. Kalau sudah sakit, lah bengkok leher, apapun disuruhkan enggak jalan. Apa kata anak tadi? Ya, apa melihat ibunya atau bapaknya sedang sakit, bawa makan makanan. Bu, makan bu. Ada lagi nak, selera ada lagi gitu nih. Ya kalau bagi bapak, bagi emak itu waktu dia sehat. Kalau sakit ada guna lagi. Makan ini tidak lalu. Jadi waktu sehat, ya pergunakanlah sebelum datang masa sakit. Nak beribadat, nak menuntut ilmu, ya itu harus di waktu sehat. Nah ini wasihataka qabla saqami. Itu kata Rasulullah SAW. Ini ya pesan Rasul kepada kita yang harus kita ya amalkan. Ya. Kemudian untuk anak santri dan santriwati ada ucapan Rasulullah yang berbunyi birru aba'akum tabirra abna'ukum. Berbuat baik kalian kepada orang tua, berbaktilah kalian kepada orang tua, niscaya anak kalian nanti berbakti kepada kalian. Itu kata Rasul. Ini kata-kata orang sekarang ini hukum karma. Kalau kita tidak medulikan orang tua, anak kita tidak peduli kita juga nanti. Tapi itu bahasa budaya, hukum karma. Yang jelas bahasa Arabnya ada yang dikawalkan oleh Rasul, birru aba'akum ya tabirra abna'ukum. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua, niscaya nanti anak-anak kalian berbuat kepada kalian. Jadi kalau kita ingin ya anak kita berbakti kepada kita, kita lebih dahulu berbuat bakti kepada kedua orang tua. Nah ini ya harus diperhatikan. Ya. Kemudian hadis Nabi lagi yang berbunyi, "Ya'ti zamanun ala ummati yakiruna mina ulama wal fuqaha." Akan datang suatu masa yang mana mereka itu lari daripada ulama dan fuqaha, jauh dari orang alim, tidak mau hadir majelis pengajian. Ini kata dia, ya, dibalak oleh Allah dengan 3 macam balak. Pertama, yarfa'illahu barakatah min kasbihim. Allah hilangkan berkat usaha mereka, usaha yang tidak ada mengandung barakah. Berapa banyak pun didapatkan habis tak menentu. Yang namanya barakah itu ziyadatul khair, itu definisinya, bertambah kebaikan. Nah itu namanya barakah, walaupun sedikit ya yang kita makan, tapi menjadi darah daging. Yang darah daging tadi ya menjadikan cinta kita kepada Allah dan Rasul. Itu namanya rezeki yang dimakan dengan barakah. Kalau tidak barakah, tidak sebanyak apapun ya, malahan menumbuhkan pemikiran yang jelek-jelek dari tumbuhnya ya daging disebabkan memakan barang haram. Nah, kan ya, usaha ini penting barakah, biar sedikit asal barakah. Yang kedua, akan dibalak oleh Allah apa? Ya, wa yusallitullahu alaihim sultanan zalimah. Allah berikan pemimpin yang zalim kepada mereka. Jadi kalau ada pemimpin zalim jangan heran. Karena olah siapa? Olah tangan kita sendiri. Karena kerja kita sendiri. Karena kita jauh daripada ulama. Maka Allah titipkanlah ya pemimpin yang zalim kepada mereka. Karena mereka menjauhi ulama. Nah, ini hati-hati, ulama ini luar biasa ya, barakah, dikelilingi para malaikat rahman. Jadi kita dekat ulama, insya Allah kita dapat barakah. Ya, karena al ulama warasul anbiya ini, ulama itu pewaris Nabi. Ya, jadi kalau kita mendekat ulama, Allah kita sama dengan mendekati Nabi artinya. Insya Allah barakah turun kepada kita. Nah itu. Kemudian yang ketiga, yang luar biasa ini, yang ya kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mati tidak membawa iman dengan sebab menjauhi para ulama. Hati-hati ya dengan hadis ini ya. Nah, itu. Kemudian ya untuk anak santri dan santriwati ya ini harus kita bina. Ini tugas orang tua.
Tugas seorang bapak, termasuk juga ibu, mendidik anak-anaknya. Dengan 3 macam kata Nabi. Addibu auladakum bisalasati asya'. Didik anak kalian dengan 3 macam. Mana yang 3 macam? Pertama, qiraatul Quran. Membaca Al-Quran. Menghafal Al-Quran. Mempelajari isi kandung Al-Quran. Ini didik mereka itu. Sekarang ini ya kadang-kadang Al-Quran salah gunakan. Maka Quran ini kata Nabi ada 2 macam. Ada hujjatun laka, ada hujjatun alaika. Quran itu bisa menjadi syafaat, menjadi penolong bagi yang membacanya. Dan bisa jadi bumerang, menyatakan Tuhan. Itu hujjatun alaika. Kalau alaika itu syar namanya. Kalau laka itu lil khair, itu istilah Arab, itu istilah bahasa, ya. Jadi kalau menjadi, ya kalau apa namanya, kalau pakai lam, ya laka itu untuk kebaikan artinya, lil khair namanya. Jadi Quran itu menjadikan syafaat bagi ya mereka, ya, karena mengamalkan isi kandungannya. Jangan sekarang ini banyak kita dengar, mohon maaf ya, saya tidak menyinggung siapa-siapa ya. Itu kalau ada acara-acara besar-besaran di Jakarta itu. Ada acara peringatan Isra Mi'raj, Maulid. Itu yang baca Qur'annya kadang-kadang laki-laki, sari tilawahnya perempuan. Atau sebaliknya. Apa itu kok? Diduetkan. Ini ajaran Yahudi ini. Sekalipun di Istana Negara diadukan. Kenyataan seperti itu. Yang kita dengar, coba putarlah nanti. Itu yang baca Qur'annya laki-laki, sari tilawahnya perempuan. Atau sebaliknya. Ini bukan lagu dangdut. Kalau dangdut ya cocok. Al-Quran yang dibuat seperti itu. Nah, inilah yang menjadi hujjatun alaika. Berhati-hati bagi para pengasuh pondok pesantren tahfidzul Quran. Ya, hati-hati dalam hal ini. Siapapun orangnya, ya. Jangan sampai salah, ya. Laksanakan pendidikan tersebut. Sehingga tertanamlah di jiwa mereka tuh, ya. Jadi nanti kalian saya dianggap ekstrim. Tapi bukan ekstrem, ini hukum. Yang saya sampaikan ini hukum. Ya, tidak boleh diduetkan seperti itu, ya. Nah. Jadi kalau yang baca Qur'annya laki-laki, sari tilawah laki-laki lah. Pakai pula kayak hiburan ya lah. Nah, kacau jadi pembukuannya. Nah. Al-Quran dipelajari dengan baik. Kalau ini kalamullah. Orang hafal Al-Quran dan mengamalkan hafal Al-Quran, tahu isi kandungan Al-Quran dan mengamalkan isinya. Ini orang tidak hancur dimakan bumi. Kebal dia punya jasad, tidak dimakan oleh bumi. Tak kuat bumi makannya, karena di badan isinya Al-Quran. Tapi ingat, bukan sekedar Quran. Banyak para hafizo banyak. Tapi kan itu tadi, salah pengamalan. Pakailah paham ulama-ulama kita yang terdahulu, biar sedikit asal tepat dengan sasaran. Ya, walaupun kita membaca Qul huwallahu ahad, surat Ikhlas 10 kali sehari, tapi rutin. Itu lebih baik daripada ya baca Quran sehari khatam, tapi setahun tidak baca. Ya. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu dirutinkan, didawamkan. Biar 10 kali membaca Qul huwallahu ahad tapi setiap hari, ketimbang tamat sehari Al-Quran tapi sebulan tidak membaca. Ini hati-hati. Ya, rutin ini yang penting, ya. Tapi yang lebih baiknya setiap hari qiraat Quran. Tapi apa kuat atau tidak? Ini yang jadi yang kita harus bicarakan. Ini ngambil yang ringkas saja ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, ajari anak-anak kita itu, ya, apa? Ya, hubbir Rasul, cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi. Bagaimana cara mencintai Nabi? Banyak berselawat kepada beliau. Mengikuti ajaran beliau, ya. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Nabi. Kalau kamu tuh mencintai aku, Nabi, ya. Kalau kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti sunnahku, ya. Yuhibbukumullah, niscaya Allah mengasihimu. Kalau ingin dikasih Allah, ikutlah cara Nabi, ya. Ya, ini artinya mencintai Nabi, mengikut ya sunnah Rasul. Apa-apa yang dikerjakan oleh Rasul itu kita ikut. Itu artinya mencintai Rasul. Ajarkan kepada anak-anak kita.
Itu pesan oleh Rasul. Pesan Rasul gitu, ya. Hubbir Rasul, cinta kepada Rasul. Di antara cinta kepada Rasul itu, ya, banyak bersalawat kepada beliau. Sekali bersalawat kepada beliau, 10 kali diberikan Allah rahmat. 10 kali lipat, 10 kali baca 100 dan seterusnya, ya. Nah, itu keistimewaan salawat. Dan salawat ini, ya, tahu atau tidak tahu kita maknanya dapat pahala. Itu keistimewaan salawat. Tapi kalau wirid dari ulama tidak tahu kita maksudnya, sia-sia, tidak dapat apa-apa. Tapi kalau salawat mengerti atau tidak mengerti kita maksud salawat tersebut, kita tetap dapat pahala. Itulah keistimewaan salawat. Dan ini amal yang paling baik, salawat ini. Ya. Nanti Rasul tunggu kita di padang mahsyar nanti. Beliau berikan semangat kepada kita dengan banyak membaca salawat. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, ya jangan sekedar kita mengomongkan tentang salawat, marilah kita bersama-sama bersalawat. Ikut saya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah. Wa min hammin wa min humma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. InsyaAllah kita akan diberikan Rasulullah SAW syafaat nanti di pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, kita dianjurkan oleh Rasul, ya, adibu auladakum bihubbi ahli nabi. Cinta kepada Rasul, cinta kepada keluarga Nabi. Siapa itu keluarga Nabi? Yaitu para ya habaib yang baru-barusan viral, ya, ngatakan terputus. Ini orang-orang yang tidak benar. Sampai-sampai, ya, Idrus Al-Jufri Palu, yaitu pahlawan yang termasuk mereka manusia, itu dikata juga, ya, bukan keturunan Rasul. Keturunan atau tidak keturunan Rasul jangan diuruskan, karena ada rabita khusus di dunia ini. Di Iran ada, di Hadramaut ada, di Mesir ada, di Indonesia ada, itu Rabita Alawi ada di Jakarta. Semuanya sepakat mengatakan tidak putus. Ada orang-orang tentu baru ngaji 2 hari, mengatakan tidak ada nyambung. Belajar lama-lama itu ada faktor-faktor kedengkian, ada faktor syiriknya. Itu jangan dicampuri. Tugas kita, ya dah, mencintai, ya, keturunan Rasul. Jadi kalau sudah putus itu sampai ke Timur Tengah. Cobalah dibayangkan dengan akal, ya. Muhammad bin Isa yang turun pakai mengedam yang ada di Habamu itu bukan keturunan Rasul, kata. Habis semua di dunia, tidak ada keturunan Rasul. Masuk akal nggak? Kalau dia bilang di Indonesia saja mungkin bisa orang lima. Kan pernah ditanya pakar-pakar dunia, lengkap dasarnya. Nah ini jangan diikut seperti ini. Banyak syarat pengaruh, ya, kiai-kiai di pondok-pondok kadang-kadang tuh, ya, ikut mencampuri urusan ini. Kalau bukan urusan kita, tidak perlu kita campuri. Ya,
Mau putus mau tidak putus bukan urusan kita. Kalau kita ya misalnya mencampuri itu, baik kalau itu benar-benar terjadi. Kalau tidak, kualat saja yang terjadi. Banyak yang jadi kualat sekarang. Ya, gara-gara apa? Orang berjuang macam-macam lah ya. Kena ada oknum yang tertentu, beberapa gelintir yang berbuat kesalahan, segala yang dihantam. Nah, ini kan kesalahan besar. Jangan karena tikus rumah dibakar. Itu pepatah orang tua gitu. Tikus yang salah, cari tikusnya, bakar tikusnya. Jangan rumahnya dibakar, sebab cecak-cecak ikut terbakar, lipas ikut terbakar, dan lain sebagainya ikut terbakar. Jangan karena kesalahan segelintir kecil yang semuanya ditangkumkan semuanya. Tidak bisa dirangkumkan semuanya. Nah inilah kesalahan. Jadi kita harus mencintai ya keluarga Rasul. Macam mana cara mencintai keluarga Rasul? Beliau ini banyak ya berfatwa, berdakwah ke sana sini, menyampaikan misi ya Rasulullah SAW. Ya ikuti. Ya, bukan untuk mencintai mereka ini harus mereka disanjung, dibantu, bukan itu maksudnya. Tapi ikuti yang apa yang mereka ajarkan kepada kita. Ikuti karena beliau ini, mereka ini menjalankan ya dari pesan dari kakek-kakeknya. Nah ya, ini ya. Jadi itu 3 macam ini perintah ya Nabi kepada orang tua. Ya. Adibu auladakum bi salasati asya'a. Qiraatul Quran wa hubbur Rasul wa hubbi ahli Nabi. Nah, ini ketiga macam ini ya kita ikuti karena ini perintah Rasul. Jangan kalaupun tidak kita mau memuliakan, tidak mencintai, tapi dengan sampai ngatuh. Banyak macam ini. Sudah perintah ada di jalan ini ngatuh pula ya. Kalau kualatnya yang kita khawatirkan ya, banyak terjadi sudah ya. Nah ya. Jadi ya, saya mengingatkan ini banyak terjadi ini sudah viral ya. Tapi akhir-akhir tidak ada hilang sudah sekarang nih. Ini macam-macam lah sudah dunia ini sudah rusak ya tak? Nah jadi alhamdulillah ibu-ibu di sini ibu-ibu ini termasuk orang yang istimewakan Allah. Ibu-ibu jangan iri hati dengan ya laki-laki ya tak? Dengan bapak-bapak nih. Karena ibu-ibu ini ya orang yang diistimewakan oleh Allah. Bagaimana istimewanya? Karena Nabi mengatakan kepada para sahabat, ya tak? Berbaktilah kalian kepada orang tua. Berbaktilah kepada ibu. Jadi bertanya para sahabat nih, ke siapa saya berbakti? Ummuka, kepada ibu kau. Ke siapa lagi ya Rasul? Ummuka, pada ibu. Siapa lagi? Ummuka, 3 kali. Yang terakhir ke siapa lagi ya Rasul? Abuka, kepada bapak kau. Jadi 1 bapak, 3 kali ibu. Itu lebih mulia. Ya, ibu itu daripada bapak. Paham tuh ibu? Ya. Jadi 1 bapak, 3 ibu. 1 bapak, 3 ibu. Tapi yang salah maksudnya berbaktinya ya. Bukan 1 bapak, bininya 3 nyok. Ya. Artinya berbakti itu ya lebih kepada ibu 3 kali lipat. Nah, inilah semuanya ibu. Dan dalam Al-Quran tanya tuh, itu hafiz Al-Quran tuh teman saya itu ya Tarik ya. Itu dalam Quran ada suratul Nisa ya. Surat Tarik ada surat Nisa. Suratul Rijal ada ya. Mana ada? Surah menceritakan betina. Dalam Quran dimasukkan mulia ibu-ibu ini. Luar biasa. Ibu kalau ingin masuk surga, ibu, ya, 2 syaratnya. Pertama taat kepada Allah, yang kedua patuh kepada suami. Nah ini syarat masuk surga tidak payah bu, ya. Walaupun kata Nabi, ya, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Walaupun demikian belum tentu ibu masuk surga. Kalau ibu tidak mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasul. Ya. Jadi ibu-ibu ini harus taat kepada Allah dan patuh kepada suami. Ya. Sebenarnya kalau tugas hari-hari itu tidak ada tugas ibu-ibu, semua tugas suami. Nyuci piring suami, ya. Ya, ngasuh pakaian suami, ngepel rumah suami, betanak suami, masak lauk suami, semuanya suami. Tidak ada ibu-ibunya tugas. Begitu ibu-ibu ya. Nah itu ya tugas ya itu dibebankan kepada suami. Ibu-ibu
hanya ya berpakaian indah ya di dalam rumah, menyenangkan hati suami. Nah, itu yang dianjurkan Rasul. Ini terbalik. Kalau di rumah baju bau asap, bau asap. Yang masak lauk di belakang tu pakai baju itulah. Ada lelaki. Apa nak bau asap? Apa nak lelaki selingkuh? Kalau suami selingkuh, kajilah elok. Salah suami atau salah saya? Kalau rapi, pandangan suami, wah ada lari lagi dia. Pak, ada daya tariknya. Iko baju bau asap. Manggang ikan, dapat tukar lagi. Kerja keluar pergi kondangan. Wah, ibu-ibu ini paling banyak biayanya. Tiap minggu tukar pakaian. Harga 400.000, 500.000. Wah, ini. Nah, jadi syaratnya dua macamnya lah kalau ibu ingin masuk surga. Pertama taat kepada Allah, yang kedua patuh kepada suami. Karena tugas ya laki-laki semua itu. Tugas suami semua, tidak ada istri. Tapi kalau suami bilang, ya, Bu kata dia, masak lauk, harus patuh. Cuci pakaian, patuh. Tak bisa. Ini patuh suami. Ya. Jadi kalau kewajiban tetap ya dibebankan kepada suami. Tapi kalau patuh kepada suami, kalau suami memerintahkan untuk masak dan ya mencuci pakaian dan sebagainya, harus patuh. Ya. Nah, itu artinya. Jadi luar biasa ya. Para ibu ini ya dimuliakan oleh Allah dan Rasul, ya tak? Ini waktu pun sudah memang mepet ya. Sudah hampir jam 12. Kalau kata pepatah itu ya, ikan sepat ikan gabus. Makin cepat makin bagus. Ya. Jadi ya barangkali saya tidak mempanjang lebar, ya tak? Ya, burung nuri terbang tinggi, turun di bawah, hinggap di pagar. Berhubung hari sudah tinggi, perut pun sudah lapar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.